Pagi-pagi bikin kaget. Sadil Ramdhani resmi gabung Persib Bandung dan tinggalkan Sabah Malaysia. Ini penjelasan selengkapnya. Bobotoh auto bangga dan bahagia mendengarnya. Febri Haryadi dan Beckham Putra sembuh dari cedera usai konyolnya perhelatan Piala Presiden 2024. Kah, ini kabar terbarunya? Simak baik-baik. Mantap, tambah lagi bos asing barunya. Persib resmi datangkan satu asing baru lagi bernama Mailson 5. Ini penjelasan detailnya. Piala Presiden gak guna lagi buat Persib, kini akan tantang tim Eropa untuk laga uji cobakah? Igor Tolić langsung bocorkan hal ini. Semuanya dibuat kaget dan kagum mendengarnya. Emang VAR abal-abal konyol, pernyataan keras Persib VAR hanyalah pelengkap belaka picu kontroversi besar. Ini fakta yang sebenarnya terjadi yang wajib kalian ketahui. Simak baik-baik dan tonton video sampai selesai. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Pagi-pagi bikin kaget. Sadil Ramdhani resmi gabung Persib Bandung dan tinggalkan Sabah Malaysia. Ini penjelasan selengkapnya. Bobotoh auto bangga dan bahagia mendengarnya. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Sadil Ramdhani, pemain sayap yang sebelumnya memperkuat Sabah FC di Liga Malaysia, resmi meninggalkan klub tersebut dan bergabung dengan Persib Bandung. Informasi ini pertama kali dibocorkan melalui akun Instagram Egosball pada malam sebelumnya. Kepindahan Sadil Ramdhani ke Persib Bandung menjadi topik hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Menurut sumber yang dapat dipercaya, keputusan Sadil untuk bergabung dengan Persib dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah masalah finansial yang dihadapi oleh Sabah FC. Kesulitan keuangan tersebut membuat klub Malaysia ini tidak mampu memenuhi tuntutan finansial pemainnya. Sadil Ramdhani, yang dikenal sebagai salah satu pemain kunci di tim nasional Indonesia, diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Persib Bandung. Dengan kepindahannya, tim yang berjuluk Maung Bandung ini berupaya untuk memperkuat skuad mereka di kompetisi domestik serta turnamen-turnamen yang akan datang. Dengan bergabungnya Sadil, Persib Bandung kini memiliki lini depan yang semakin menakutkan. Para penggemar klub kebanggaan kota Bandung ini tentunya sangat antusias menantikan penampilan perdana Sadil bersama tim. Belum ada pernyataan resmi dari pihak Sabah FC mengenai kepergian Sadil Ramdhani. Namun situasi ini menunjukkan betapa dinamisnya pasar transfer pemain dan betapa pentingnya faktor finansial dalam dunia sepak bola profesional. Persib Bandung dan para penggemar tentunya berharap bahwa Sadil Ramdhani dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim, serta membawa Persib ke puncak kejayaan di musim ini. Febri Haryadi dan Beckham Putra sembuh dari cedera usai konyolnya perhelatan Piala Presiden 2024. Kah, ini kabar terbarunya? Simak baik-baik. Persib Bandung harus menghadapi kabar buruk setelah pertandingan pramusim Piala Presiden 2024 melawan Persis Solo yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Kamis, 25/7/2024. Dua pemain kunci mereka, Beckham Putra dan Febri Haryadi, mengalami cedera yang mengkhawatirkan. Dalam pertandingan yang sengit tersebut, Beckham Putra dan Febri Haryadi tidak dapat melanjutkan laga setelah mengalami cedera. Asisten pelatih Persib Bandung, Igor Tolić, memberikan klarifikasi mengenai kondisi kedua pemain tersebut. Menurut Igor, Beckham Putra mengalami benturan yang dianggap wajar dan tidak menimbulkan masalah serius. Saya rasa Beckham akan baik-baik saja, ungkap Igor kepada awak media. Sebaliknya, keadaan Febri Haryadi tampaknya lebih serius. Igor menjelaskan bahwa cedera Febri terjadi pada lututnya akibat salah tumpuan ketika mendarat. Untuk Febri, tadi salah ketika mendarat dan ada masalah di lututnya, tambah Igor.
Igor belum dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai cedera Febri karena pemain bernomor punggung 13 tersebut harus menjalani pemeriksaan medis lanjutan pada hari berikutnya. Meski demikian, Igor berharap hasil pemeriksaan tersebut tidak menunjukkan kondisi yang lebih buruk dan berharap agar Febri bisa pulih dengan cepat. Dia masih akan dipantau dan besok dilihat bagaimana kondisinya, tutup Igor. Kehilangan dua pemain penting ini tentu menjadi tantangan besar bagi Persib Bandung menjelang kompetisi yang akan datang. Para penggemar klub berharap agar hasil pemeriksaan menunjukkan berita baik dan kedua pemain dapat segera kembali ke lapangan. Mantap, tambah lagi bos asing barunya. Persib resmi datangkan satu asing baru lagi bernama Mailson 5. Ini penjelasan detailnya. Dunia sepak bola Indonesia dikejutkan dengan kedatangan Mailson 5 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Video kedatangan pemain asal Tanjung Verde ini diunggah oleh akun TikTok ibasai.vian pada Jumat, 25/7/2024 dan langsung viral di media sosial. Video yang diunggah ibasai.vian menunjukkan Mailson 5 yang tengah ramai dibicarakan akan bergabung dengan Persib Bandung. Dalam caption video, ibasai.vian menuliskan Wilujeng Sumping, yang berarti selamat datang, mengundang antusiasme para penggemar sepak bola. Kedatangan Mailson 5 mendapat sambutan hangat dari netizen, dengan video tersebut mendapatkan ribuan likes dan lebih dari 150 kali dibagikan. Akun Amartins turut merespons, Mailson 5, yang memiliki darah Belanda dan Cape Verde, mungkin masih asing di telinga publik sepak bola Indonesia. Namun, perjalanan karir profesionalnya yang signifikan di Eropa dan Asia mencatatkan sejumlah pencapaian. Di Armenia dan Rumania, Mailson sukses meraih 2 gelar juara Liga Armenia dan 1 Piala Rumania. Selain itu, pengalaman internasionalnya termasuk tampil di babak kualifikasi Liga Champions, Europa League, dan UEFA ECL, serta debutnya bersama Cape Verde dalam agenda FIFA Matchday melawan Aljazair. Setelah berpisah dengan tim Kazakhstan, FK Aksu, pada Januari 2024, Mailson 5 sempat menganggur, yang memungkinkan Persib Bandung untuk mendapatkan jasanya tanpa biaya transfer. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memang membutuhkan tambahan pemain asing untuk memperkuat skuadnya musim depan. Walaupun tidak merinci nama pemain secara detail, kehadiran Mailson 5 di Bandung memperkuat spekulasi mengenai rekrutmen pemain baru ini. Para penggemar Persib Bandung kini sangat menantikan kontribusi Mailson 5 di lapangan dan berharap kehadirannya dapat memberikan dampak positif bagi tim. Piala Presiden gak guna lagi buat Persib, kini akan tantang tim Eropa untuk laga uji cobakah? Igor Tolić langsung bocorkan hal ini. Semuanya dibuat kaget dan kagum mendengarnya. Setelah dipastikan gagal lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2024, Persib Bandung merencanakan sebuah laga uji tanding melawan tim asal Eropa. Laga tersebut diharapkan dapat membantu tim untuk mempersiapkan diri menjelang kompetisi berikutnya. Asisten pelatih Persib Bandung, Igor Tolić, mengungkapkan bahwa timnya telah menyiapkan skema untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk jika mereka gagal melaju ke semifinal. Dengan hasil yang ada, pemain akan diberikan waktu istirahat selama 2 hari untuk mengembalikan energi mereka, diikuti dengan medical check-up. Tentu saja kami memiliki rencana, jika kami lolos menuju semifinal, tentu kami akan tampil di semifinal. Tapi karena kami kalah, pemain diberikan waktu libur selama 2 hari dan melakukan medical check-up, kata Igor. Setelah periode istirahat, Persib akan melanjutkan persiapan dengan program latihan yang telah dirancang. Igor menjelaskan bahwa salah satu bagian dari persiapan ini adalah menggelar laga uji tanding. Kami akan melakukan 1 uji tanding lagi, tapi mungkin itu hanya pertandingan antara pemain kami sendiri, game internal, tambah Igor. Rencananya, pertandingan internal ini akan membantu tim untuk menilai performa dan kekuatan skuad mereka sebelum menghadapi laga perdana Liga 1 Indonesia melawan PSBS Biak pada 9 Agustus 2024 mendatang. Igor menegaskan bahwa setelah game internal, fokus utama tim adalah berlatih dan mempersiapkan diri untuk pertandingan Liga.
Persib Bandung berharap bahwa persiapan yang matang, termasuk laga uji tanding melawan tim Eropa dan game internal, akan membantu mereka tampil lebih baik dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di musim kompetisi yang akan datang. Emang VAR abal-abal konyol, pernyataan keras Persib VAR hanyalah pelengkap belaka picu kontroversi besar. Ini fakta yang sebenarnya terjadi yang wajib kalian ketahui. Simak baik-baik dan tonton video sampai selesai. Teknologi Video Assistant Referee (VAR) yang diterapkan dalam Piala Presiden 2024 menuai kritik tajam setelah sejumlah insiden krusial dalam pertandingan antara Persib Bandung dan Persis Solo ternyata luput dari pantauan VAR. Kinerja VAR di turnamen pramusim ini mengundang dugaan negatif di kalangan publik sepak bola Indonesia. Dugaan bahwa VAR di grup A Piala Presiden 2024 mungkin hanya merupakan gimik semata muncul karena penggunaan teknologi ini yang dianggap jarang dan tidak konsisten. Meski VAR seharusnya dapat mereview pelanggaran-pelanggaran yang signifikan, implementasinya di laga grup A terkesan minim. Beberapa pelanggaran krusial yang terjadi selama pertandingan seolah tidak mendapatkan perhatian dari VAR. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolić, mengakui adanya kontroversi terkait penggunaan VAR. Ia menyatakan bahwa keputusan untuk melihat tayangan ulang atau tidak sepenuhnya merupakan hak dan kewenangan wasit di lapangan. Pertanyaan ini seharusnya diberikan kepada wasit. Mereka memiliki teknologi di sana dan akan melihatnya jika terjadi sesuatu. Tapi kami tidak melihatnya dari bench, ujar Igor kepada awak media. Igor menekankan bahwa dugaan negatif terkait VAR sebaiknya dikembalikan kepada publik yang dapat menilai kejadian melalui tayangan televisi secara lebih detail. Meskipun ada kritik terhadap VAR, Igor tetap percaya pada kualitas dan integritas wasit di Indonesia. Mungkin supporter dan orang-orang melihatnya dari televisi mengenai apakah itu benar atau salah, tapi wasit yang menentukan soal apapun yang terjadi, tambahnya. Menurut Igor, wasit yang memimpin pertandingan Persib Bandung sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas mereka dan timnya juga berusaha menghargai keputusan yang diambil oleh wasit. Kami menghargai kinerja wasit, meski terkadang ada perbedaan pandangan tentang apa yang terjadi di lapangan, tutup Igor. Kritik terhadap VAR ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam penerapan teknologi tersebut untuk memastikan keadilan dan akurasi dalam pertandingan sepak bola. Para penggemar dan pihak-pihak terkait diharapkan dapat terus memantau dan mendiskusikan efektivitas VAR demi kemajuan sepak bola Indonesia. Menpora Dito sebut Martin Paes bisa perkuat timnas versus Arab Saudi dan Australia. Ternyata Erick Thohir sampaikan fakta benarnya. Simak baik-baik beritanya. Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Dito Aryo Tejo menyebut Martin Paes bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 September mendatang. Ketua Umum Erick Thohir memberikan klarifikasi melalui pesan WhatsApp kepada jurnalis olahraga ternama Roni Pangemanan. Jelang kedua laga tersebut, timnas Indonesia mendapat kabar bahagia. Menpora Dito menyebut Martin Paes bisa bermain di kedua laga tersebut. Pencinta sepak bola tanah air senang mendengar berita tersebut. Sebab yang mereka tahu Martin Paes belum bisa memperkuat Garuda lantaran masalah di pengadilan arbitrasi olahraga yang belum selesai. Roni mencoba mengonfirmasi ucapan Menpora Dito ke Erick melalui pesan WhatsApp. Hal tersebut dia umumkan di kanal YouTube miliknya. Pak Ketua resmi menjawab,
Saya tanya 21.40 waktu Indonesia Barat, dijawab Pak Ketua 22.35 waktu Indonesia Barat. Selamat malam Pak Ketua, apa benar Martin Paes ini? Kata pria yang akrab disapa Bung Ropan itu. Belum bisa, masih diusahakan. Ucapnya. Hingga detik ini CAS belum menjadwalkan sidang untuk Martin Paes. Padahal mereka sudah merilis jadwal sidang hingga Oktober 2024. Dengan kata lain, berat rasanya Martin Paes bisa bermain pada September mendatang. Perlu diketahui Martin Paes sejatinya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Keputusan yang bikin gemparkan publik. Indra Syafri ungkap alasan Djida Bin dicoret dari skuad Timnas Indonesia U19 di Piala AFF. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri memberikan penjelasan soal dicoretnya Djida Bin dari skuad Piala AFF U19. Ia dengan tegas memastikan pemilihan skuad dilakukan sangat objektif dengan segala perimbangan yang matang. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U19 akan memulai kiprahnya di Piala AFF U19 yang digelar di Surabaya. Indra telah mengumumkan 23 pemain skuad Garuda Nusantara yang akan berlaga di ajang tersebut. Ia mencoret 5 nama setelah membawa 28 pemain untuk TC lanjutan di Surabaya. Satu dari 5 nama yang sangat menyita perhatian adalah Djida Bin. Padahal pemain keturunan itu bisa dibilang merupakan pilar yang kerap membela Indonesia U19 dalam beberapa turnamen terakhir. Terkait itu, Indra memberikan penjelasannya secara rinci. Pelatih asal Sumatera Barat ini menjelaskan bagaimana proses pemilihan pemain yang dilakukan tim kepelatihan Timnas Indonesia U19. Indra menegaskan pemilihan pemain dilakukan dengan sangat objektif, bahkan melibatkan beberapa pihak. Ia meyakinkan 23 pemain yang terpilih ini merupakan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan tim. Saya bisa yakinkan pemilihan-pemilihan yang kami lakukan sangat objektif. Karena tidak hanya pengamatan-pengamatan yang ada secara visual di lapangan, tapi mulai sekecil apapun kami lakukan. Jelas Indra. Ada pelibatan orang-orang yang ahli di bidangnya, kami lakukan psikotes, kami lakukan tes fisik secara detail. Tegas Indra Syafri dalam konferensi pers. Saya tidak bicara orang per orang, yang saya butuhkan adalah hasil terbaik dari individual kualitas mereka, itulah yang saya pilih. Jadi tidak berpikir dia pernah punya nama besar, dia pendatang baru, tapi yang terbaik sesuai yang kami butuhkan itu yang kami pilih. Tandas Indra.